Tak hanya di kota Makassar, dipimpin oleh raja-raja dan bangsawan, daerah Mandar, Parepare dan Bantaeng juga melakukan perlawanan. Di sana terjadi memang hampir semua kabupaten, kerajaan-kerajaan itu membentuk gerakan-gerakan perlawanan seperti misalnya di Jataparang, di Parepare, Pindrang, segala macam itu ada Badan Pemberontak Indonesia yang dipimpin oleh Datu Supa Andi Abdullah Baumasepe tadi, yang wakilnya adalah Andi Sele. Nanti pemudanya itu dipimpin oleh keluarga raja-raja Sulawesi Selatan ini. Memasuki bulan Oktober 1945, bertempat di kediaman Raja Bone Andima Panyuki, raja-raja di seluruh Sulawesi Selatan berkumpul dan mengeluarkan deklarasi mendukung kekuasaan pemerintah Republik Indonesia di Sulawesi Selatan. Pemerintahan Hindia Belanda atau NIKA di Sulawesi Selatan pun semakin terdesak. NIKA terus berusaha menempatkan orang-orangnya di daerah-daerah, maka timbul reaksi para bangsawan-bangsawan dan semua. Mereka buat tanda tangan, ada 540 orang menandatangi resolusi untuk menyatakan bahwa mereka adalah warga negara Republik Indonesia dan mereka menolak kehadiran NIKA. Dalam periode awal itu Belanda sudah pisah, ya. Belanda sudah berhasil pertama itu mendirikan ini Negara Indonesia Timur, itu NIT. Nah ini yang menyebabkan wilayah Republik ini sudah semakin terdesak ke Jogja. Jakarta kan sudah diduduki, bahkan didirikan juga kemudian itu ada Republik Madura, Republik Sumatera dan sebagainya. Banyak sekali negara-negara bagian dibangun oleh NIKA. Nah untuk bisa melihat bahwa wilayah itu adalah bagian dari Republik yang sudah tinggal Jawa Tengah saja, hampir Jawa Tengah, maka dikirimlah pemuda-pemuda ke Jogja untuk menyatakan pada Presiden bahwa wilayah kami masih tetap wilayah Republik Indonesia. Ya, walaupun sudah jadi mereka terus ke sana. Dan sana itulah mulai hubungan. Nah, NIKA merasa ini salah satu wilayah yang paling banyak perlawanan terhadap kedudukan NIKA itu. Setiap raja-raja menyatakan bahwa wilayah mereka adalah bagian Republik, semua rakyat mendukungnya. Karena ada tradisi di sini bahwa janji itu tidak boleh diingkari. Kalau diingkari itu hidup akan seperti sebutir telur yang diempaskan ke batu. Untuk meredam pergolakan di Sulawesi Selatan, tanggal 24 April 1946, Belanda menangkap Gubernur Dr. Samratulangi dan beberapa tokoh pejuang lainnya. Perjuangan fisik di Sulawesi Selatan pun berubah menjadi gerakan gerilya. 15 Juli 1946, tentara Australia menyerahkan wilayah Indonesia Timur ke pemerintahan kolonial Belanda. Di hari itu juga, untuk memperkuat kekuasaan, Van Mook, Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengadakan konferensi di kota Malino, Sulawesi Selatan. Konferensi ini digagas Van Mook untuk membentuk negara Indonesia Timur dan menggodok rencana pembentukan negara federal. Konferensi ini berlangsung 10 hari dan dihadiri 39 orang dari Kalimantan dan daerah-daerah Indonesia bagian timur. Hasilnya pada tanggal 25 Juli 1946, negara Indonesia Timur pun dibentuk dan Makassar diproyeksikan menjadi ibu kotanya. Iya, sejak awal Makassar itu akan menjadi ibu kota dari Indonesia Timur. Ya memang posisinya adalah dianggap strategis, kan sejak dari dulu Makassar itu adalah kota terbesar di Sulawesi dan kota dagang. Kota tempat administrasi Belanda selalu memang di Makassar kan. Nah oleh karena itu ya Van Mook ngambil Makassar sebagai ibu kota NIT. Terbentuknya negara Indonesia Timur benar-benar membuat marah para pejuang. 17 Juli 1946, di daerah Polong Bangkeng, Kabupaten Takalar, 19 utusan dari organisasi perjuangan di Sulawesi Selatan melebur dan membentuk Laskar Pemberontakan Rakyat Sulawesi Selatan atau LAPRIS. Organisasi ini dipimpin Panglima Rangong Daeng Ngale dan Walter Mongisidi sebagai Sekretaris Jenderal.
Di bawah satu komando, perjuangan pemuda Sulawesi Selatan semakin membara. Hampir setiap malam, para pemuda dan laskar di Sulawesi Selatan menyerang pos-pos pertahanan tentara kolonial Belanda. Perlawanan yang demikian kuat, Belanda kelabakan.